Kepada Mas Dimas yang sudah sabar ya mengasuh Circles, termasuk juga 4 sesi ini. Ini betul-betul sesi-sesi yang pasti bisa diikuti oleh orang-orang yang serius ya toh. Bicara tentang kebenaran. Memang agenda dari filsafat adalah pencarian kebenaran sebetulnya. Apakah agenda itu eh, saat ini sudah bisa terlaksana begitu? Dalam arti apakah filsafat lalu menemukan kebenaran sesuatu yang dicari? Ini harus kita bicarakan pada petang hari ini. Memang saya sengaja mengajak Anda semua untuk menyelam ke filsafat kontemporer. Padahal babak-babak penting dalam filsafat itu banyak. Misalnya filsafat kuno, filsafat abad pertengahan, filsafat modern. Dan yang kita masuki itu filsafat kontemporer, berarti abad 20 dan 21. Tadi sudah disinggung oleh Mas Dimas, lanskap abad 20 dan 21 itu diwarnai oleh pemikir-pemikir dari the new philosophy of science. Konkret adalah Popper, Kuhn, Verhaeren ya. Rorty juga bisa kita masukkan sebagai salah seorang filsuf yang fokus dengan persoalan ilmu. Lalu hermeneutik ya, dan jangan lupa juga pasca strukturalisme, orang seperti Foucault. Kalau hermeneutik itu Dilthey, Gadamer, dan Heidegger ya. Lalu teori kritis itu juga salah satu aliran yang cukup menonjol di abad 20 dan 20 Habermas sampai hari ini, usia 90-an. Nah, filsafat kontemporer ini tidak hanya bicara tentang kebenaran. Dia ada yang bicara tentang masyarakat, bicara tentang teks, bicara tentang sains ya. Tapi dalam perkuliahan kita, sebagaimana sudah kita ikuti dalam 3 sesi, itu memang kita arahkan supaya mereka itu eh, bicara tentang kebenaran. Bukan dalam arti kita memaksa mereka untuk bicara tentang kebenaran. Artinya saya mempelajari mereka dan mencoba untuk menyeleksi sedikit banyak sambil memikirkan ulang asumsi-asumsi atau presuposisi yang mereka miliki ketika bicara tentang masyarakat, ketika bicara tentang sains, ketika bicara tentang eh, katakan teks begitu ya dalam hermeneutik. Apa sih sebetulnya ide tentang kebenaran atau konsep tentang kebenaran yang mereka anut? Eh, Sekali lagi, kalau di dalam filsafat kita bicara tentang kebenaran, itu begini ya, bukan saya menyodorkan kepada Anda, ini loh kebenaran, bukan. Kalau seperti itu, Anda eh, berhak untuk mengatakan bahwa sodoran itu bukan kebenaran atau sodoran itu tidak benar gitu kan. Melainkan gini, saya menyajikan kepada Anda apa yang biasa di dalam filsafat kalau membicarakan tentang kebenaran, yaitu konsep kebenaran. Bagaimana orang memahami apa itu kebenaran. Nah, kalau bagaimana orang memahami kebenaran, sudah barang tentu kita berhak untuk eh, mengkritik. Nah, berbeda misalnya agama. Kalau agama itu menyodorkan ini kebenaran. Kalau engkau tidak menerima ya engkau tidak menjadi orang benar gitu ya. Nah, tapi kalau filsafat berjarak dengan kebenaran itu, mencoba apa itu kebenaran, misalnya 1+1=2, ini benar. Ya, dalam arti apa benar? Apakah itu berbeda dengan air mendidih pada 100 derajat Celcius? Apakah itu kebenaran yang berbeda? Konsepnya apa? Lalu kalau ada orang mengatakan bahwa
Pancasila adalah ideologi Indonesia. Apakah pernyataan itu benar? Dalam arti apa pula itu benar? Nah, itu yang sebetulnya digumuli oleh filsafat. Nah, kalau pada petang hari ini kita menggali ke ranah ontologis, kata toon itu adalah ada dan logos, itu pemikiran, maka sebetulnya ya mau tidak mau, meskipun kita bicara tentang kebenaran ontologis, karena ada logos di situ, ya kebenaran ini tidak disodorkan kepada Anda, melainkan konsep kebenaran ontologis begitu yang disodorkan. Nah, ini supaya apa namanya bisa uh, dimengerti bersama sebelum nanti kita berdiskusi mengenai hal itu. Apakah saya bisa share screen, Mas Dimas? Bisa, Prof. Kok ada sarapan pagi tadi? Oke, baik. Saya sudah menyiapkan slide yang bisa membantu untuk eh, kita lihat bagaimana jalan pemikirannya. Ya, saudara-saudara, eh, ini adalah grand naratif ya dari 4 ulasan kita di dalam paket yang kita beri judul Kebenaran dan Para Kritikusnya. Jadi begini, kalau kita melihat sejarah peradaban, maka dulu umat manusia ini mencari kebenaran ontologis sebetulnya, yaitu kebenaran yang menyangkut seluruh alam semesta, seluruh diri manusia, seluruh masyarakat. Tidak puas misalnya kebenaran itu hanya sebagai suatu konsep misalnya, atau suatu statement atau pernyataan, atau suatu klaim, nggak cukup. Oleh karena itu, kita masih mempunyai sisa, katakan demikian, di zaman modern ini, pemahaman kebenaran ontologis seperti zaman dulu, sebelum modern, sebelum uh, peradaban itu masuk dalam modernisasi dan zaman modern, gitu ya. Yaitu agama-agama. Agama-agama masih ada di sekitar kita, agama-agama dunia yang saya maksud. Dan mungkin juga kita bisa lihat agama-agama suku atau agama kecil yang jumlahnya cukup banyak. Itu kebanyakan dari mereka kalau bicara tentang kebenaran itu yang dimaksud kebenaran yang menyeluruh ya. Ada orang benar di situ, tindakan benar, berpikir benar, lalu juga tatanan yang benar, masyarakat yang benar, lalu juga pengetahuan yang benar, seluruhnya adalah menyangkut kebenaran yang disebut kebenaran ontologis ya. Nah, sebagaimana sudah kita ikuti eh, sejak Descartes dalam filsafat ya, itu juga Descartes disebut sebagai bapak modernitas, itu terjadi apa yang saya sebut sebagai epistemologisasi kebenaran. Tentu pengaruh sains eh, juga eh, ikut berperan ya. Artinya eh, ketika peradaban masuk di zaman modern, itu perhatian orang bukan pada keseluruhan, perhatian orang pada fakultas dalam diri manusia yang mengetahui alam semesta, mengetahui dirinya, mengetahui masyarakatnya, mengetahui tindakannya. Fakultas itu tak lain daripada kesadaran atau subjektivitas dari dia, yang oleh Descartes disebut cogito. Nah, dari sudut pandang subjektivitas itulah
alam semesta menampakkan diri di hadapan manusia. Nah, kalau saya mengatakan subjektivitas di sini bukan dalam pengertian eh, emosi atau sewenang-wenang, pandangan subjektif, bukan. Dalam arti subjektum, yaitu subjek penau atau eh, ya makhluk rasional yang disebut manusia ini, manusia yang berpikir gitu kan, ini eh, baru bisa mau mengesahkan ada atau tidaknya realitas berdasarkan pikirannya. Bayangkan kalau eh, katakan tidak ada manusia yang tahu apakah realitas ini ada, gitu ya, pertanyaan orang modern. Jadi orang modern tuh yakin bahwa eh, kalau kita bicara tentang emas Eldorado di pedalaman Uruguay misalnya, atau sebatang pohon jatuh di Amazon gitu ya, tapi tidak ada orang yang mengetahui hal itu, ya harus dianggap tidak ada. Tapi eh, segala yang ada dalam pikiran kita itu mengkonstitusi adanya realitas di luar diri kita. Orang modern bersikap antroposentris ya. Demikian juga soal kebenaran. Kebenaran itu bukan menyangkut seluruh realitas, melainkan berubah menjadi klaim, klaim rasional, klaim rasional dari akal budi kita yang menilai hubungan-hubungan yang ada di dalam realitas. Nah, saudara-saudara, dalam atau 3 sesi yang lalu, eh, kita membicarakan eh, para filsuf kontemporer. Mengapa mereka? Karena epistemologisasi kebenaran itu sebetulnya menopang apa yang kemudian disebut sebagai supremasi kebenaran faktual. Fakta adalah kebenaran. Kebenaran adalah fakta. Tidak lebih dan tidak kurang. Artinya, epistemologisasi kebenaran meruncing pada fakta. Nah, eh, kalau dikatakan fakta adalah kebenaran dan kebenaran adalah fakta, berarti tidak ada kebenaran lain selain fakta. Nah, dari sana kan ilmu-ilmu modern itu berkembang, sehingga muncul macam-macam hal seperti ekonomi. Ekonomi pasti membabat habis tahayul-tahayul, pengelarisan, perdukunan yang juga ikut eh, membuat orang berjualan dan laris, ya, pengelarisan dan sebagainya. Lalu juga kedokteran, ya, membabat habis perdukunan, vudu dan sebagainya. Eh, Ilmu-ilmu modern itu betul-betul membuat demitologisasi, ya karena pada dasarnya mau semua dilihat dari sudut pandang rasional, kebenaran itu harus dicek secara empiris sebagai fakta, kalau bukan ya fiksi. Nah, saudara, epistemologisasi kebenaran itu konsep ini juga kiranya sejajarlah dengan berbagai konsep yang dikritik oleh para filsuf postmodern yang kemudian saya hadirkan di dalam kuliah ini, dalam diri orang seperti Foucault, lalu juga ada di situ sedikit banyak orang seperti Gadamer, ya, seringkali dihubung-hubungkan dengan postmodernisme. Nah, eh, kesesuaiannya apa? Kesesuaiannya adalah eh, para filsuf postmodern dan juga filsuf-filsuf yang kita bahas dalam 3 sesi yang lalu mengkritik supremasi kebenaran faktual itu dan mengajukan alternatif untuk memahami kebenaran dengan cara yang berbeda. Sudah sangat dini para filsuf ilmu baru menjelaskan bahwa bahkan fakta itu pun eh, produk dari komunitas
ikut berperan dalam mengkonstruksi fakta sebagai fakta. Artinya ada peranan subjek di sana loh, walaupun kita klaim sebagai objektif, tapi ada peranan subjek di dalamnya. Dalam bentuk paradigma, dalam bentuk prosedur ilmiah, dan seterusnya. Para filsuf hermeneutik lebih jelas lagi karena mereka mengembangkan ilmu-ilmu sosial, lalu ya dilihat bahwa persoalannya bukan soal fakta yang objektif itu, melainkan kalau itu kita bicara tentang kultur masyarakat ya, objektifikasi. Jadi apa yang disebut fakta, apalagi kalau itu ada di dalam dunia sosial, itu hasil dari objektifikasi dari sesuatu yang sebetulnya merupakan suatu konstruksi sosial dalam bentuk konsensus misalnya. Nah, jadi bukan objektif murni dalam pengertian ansih murni objektif, tidak ada di dalam realitas sosial itu sebetulnya diobjektifkan. Ya orang seperti Dilthey tahu itu. Kemudian konsep seperti Wirkungsgeschichte atau sejarah efek dari Gadamer ya persis menunjukkan bahwa ilmu-ilmu sosial juga tidak bisa murni mendapatkan fakta seperti dalam ilmu-ilmu alam. Nah, saudara, cerita kita dalam 3 sesi memang lalu berakhir dengan 2 orang filsuf yaitu Foucault dan Habermas ya. Mereka secara tajam memang mengkritik kebenaran faktual. Foucault menunjukkan bagaimana kekuasaan menyelinap di dalam objektivisme ilmiah dalam bentuk diskursus. Nah, yang terakhir minggu yang lalu ya tentang Habermas ya, dia dengan sangat bijaksana sekaligus juga konsisten dengan modernitas. Yang saya maksud konsisten juga dia sebetulnya anak zaman dari epistemologisasi ini dan dengan mengatakan ya bahwa kebenaran itu harus dipahami sebagai klaim dalam komunikasi. Sehingga eh, kebenaran tidak pernah ada di luar komunikasi. Kita harus mencapainya lewat komunikasi. Nah, itu yang kita capai dalam 3 sesi yang lalu. Nah, dalam 3 sesi yang lalu ini boleh dikatakan mulai dengan sesi 2 kita sudah mulai agak goyah sedikit. Wah, kalau kebenaran faktual ini dikritik, tidakkah berakhir dengan relativisme kebenaran? Nah, ini semakin radikal pada Foucault. Kebenaran adalah kekuasaan, ya, tergantung kekuasaan lalu. Kuasa bilang apa? Atau kalau kekuasaan itu kekuasaan ilmu gitu ya, ya pasti bersama dengan itu objektivitas ilmu itu sendiri sebetulnya mempunyai imperatif-imperatif kekuasaan. Ini bisa merambah pada relativisme. Nah, Habermas menjanjikan lah ya bisa mengatasi relativisme itu. Ya, saya setuju sebagian lah ada Habermas. Yaitu dia mengatakan kebenaran dicapai lewat komunikasi dan dia adalah klaim dalam komunikasi. Saya setuju sebagian dalam arti gini, eh, yang saya setujui adalah memang kita eh, harus memahami kebenaran. Apakah kita seorang ilmuwan, hidup dalam komunitas ilmuwan, apakah kita agamawan, apakah kita anggota masyarakat biasa dalam demokrasi, ya memang tidak bisa mengklaim kebenaran begitu saja tanpa bicara dengan orang lain, karena orang lain punya pendapat yang berbeda. Nah, nah sekarang masalahnya gini,
Jadi soal komunikasi oke ya, tapi masalahnya gini, eh, tidakkah kebenaran juga sesuatu yang ontologis itu? Bukan hanya sesuatu yang sa antroposentris lah, katakan gitu ya. Jadi hanya tergantung pada subjek komunikasi, tergantung pada subjek penau ya. Nah, pada Habermas kan tergantung pada subjek yang berkomunikasi, kita. Nah, saya memper dia pernah mengatakan bahwa pendapatnya adalah transendental dari dalam, dia bilang. Atau transcendence von innen, begitu kan. Eh, maksudnya innen itu adalah di dalam komunikasi itu sendiri, para subjek itu mentransendensi diri untuk mendekati kebenaran. Nah, pertanyaan saya, kekuatan apa yang menarik para aktor komunikasi untuk mendekat pada kebenaran? Kalau tidak ada sesuatu yang berada di luar komunikasi, gitu loh. Nah, itu keberatan saya pada Habermas. Mestinya ada sesuatu yang berada di luar komunikasi, sekaligus di dalam komunikasi, atau kebenaran mestinya ada di dalam komunikasi, sekaligus di luarnya, sehingga eh, para aktor komunikasi, kalau setuju mengenai sesuatu, itu ada arahnya sesuatu di luar komunikasi, yaitu realitas sebagai keseluruhan. Nah, masalah pada Habermas adalah dia memakai pemikiran yang disebut pasca metafisik gitu. Udahlah, jangan ngomong-ngomong yang berat tentang realitas di luar komunikasi dan sebagainya. Komunikasi saja cukup, udah. Kan kita mau apa? Kita hidup di dalam era di mana uh, apa namanya? Komunikasi sehari-hari dan bahasa sehari-hari itu menjadi penting ya. Uh, untuk apa sih membicarakan yang metafisis? Untuk apa membicarakan yang ontologis gitu ya? Nah, hanya satu orang yang kita bicarakan di sini hidup di abad 20, dia kenal fenomenologi, dia kenal filsafat scholastik, dia kenal filsafat kuno, ya, Plato, Aristoteles dan kawan-kawan, ya, Thomas Aquinas, ya, dia tahu Hegel, ya, tahu Descartes, ya, tahu sejarah filsafat pada umumnya, tapi sejak awal sikapnya berbeda dari orang-orang yang kita bahas sebelum ini, kecuali eh, Gadamer itu dia muridnya yaitu Heidegger ya. Heidegger ini sejak awal bersikap ontologis ya. Nah, ya saya mengambil dia sebagai titik tolak. Menurut saya dia bisa memberikan kontribusi untuk pencarian kebenaran. Nah, maka dari itu saya eh, mengajak kita semua untuk mendiskusikan kemungkinan sebuah palingan ontologis atau ontological term. Yang saya maksud dengan palingan ontologis ini begini, jadi orang seperti Foucault, Gadamer, ya, Habermas, ya, Kuhn dan sebagainya itu enggan untuk menyentuh eh, ranah ontologis itu. Tapi kita justru nekat bersama dengan Heidegger mau memandang mereka, mereka itu yang enggan berontologi, justru kita pandang secara ontologis seperti apa. Nah, bersamaan dengan itu kita ikut sertakan agama-agama dunia dan sekularitas, yaitu hal-hal yang dihasilkan oleh modernitas lewat sains, lalu orang yang bersikap non-religius
kita sebut orang sekuler. Di situ ada agnotis, ada ateis, ya, ada orang yang indifference terhadap agama, ya. Bisa saja agamanya hanya KTP. Ini harus diakui, orang-orang seperti itu ada, ya. Itu kita akan pandang secara ontologis itu di mana tempatnya, gitu kan. Sehingga diskusi malam hari ini membantu kita juga untuk melihat masyarakat kita dan masyarakat global. Klaimnya agak besar ya, masyarakat global. Karena uh, filsafat itu spesialisasinya adalah hal-hal yang umum gitu kan. Jadi arahnya ke sana. Nah, maka dari itu saya akan memberikan komentar kritis sebetulnya di dalam bab uh, 4 atau uh, sesi keempat ini, hubungan antara kebenaran dengan ontologi. Saya mau tes kecil sebentar dengan Anda. Mungkin belum secara interaktif, tapi Anda ikuti aja. Untuk ngetes, apakah Anda sudah modern atau belum gitu ya. Oke. Apakah Anda yakin bahwa sains berbeda dari politik? Karena sains itu mengacu pada hal-hal objektif, sedangkan politik mengacu pada hal-hal subjektif dan intersubjektif atau sosial. Anda jawab dalam hati. Apakah Anda menganggap agama berbeda dari sains? Karena agama menyangkut makna subjektif dan intersubjektif, sedangkan sains menyangkut fakta-fakta objektif. Dalam hati saja, apakah Anda percaya bahwa menjadi ateis, teis, politeis bukan soal fakta alamiah, bukan soal fakta ilmiah yang bisa disepakati secara universal, melainkan soal interpretasi subjektif dan intersubjektif? Oke, Anda modern jika menjawab ya. 3 pertanyaan itu. Anda pramodern jika menjawab tidak. Oke, agak sembrono saya. Ini hanya karikatural aja. Hanya untuk kita mengingat-ingat apa yang sudah kita bahas dengan cara ini ya. Orang modern itu ya seperti itu. Yang menjawab ya. Kalau belum modern nggak menjawab tidak. Menjawabnya tidak. Oke. Tetapi Anda juga berada dalam wawasan dunia sekuler atau secular worldview gitu ya. Jika menjawab ya, kita berada dalam wawasan dunia sekular kalau menjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Oke. Karena orang yang berada dalam wawasan dunia religius mestinya tidak menjawab ya. Oke. Nah, baik. Kita lihat sebentar para kritikus kebenaran faktual ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, Kuhn, Feyerabend, Rorty, Dilthey, Gadamer ya, itu tidak mengisolasi dunia objektif dari dunia subjektif dan intersubjektif. Ada interaktivitas di antara keduanya, ada kelindan. Nah, ketiga dunia itu saling menjelaskan ya. Misalnya ada konsep paradigma, lalu konsep horizon ya dari Gadamer, atau language game dari Rorty misalnya. Itu konsep-konsep itu kelindan dari uh, 3 dunia, objektif, subjektif, intersubjektif. Nah, kecuali Heidegger, ya, ketiganya itu tidak mencari kebenaran ontologis loh. Nah, mereka bergerak dalam tipe ontologi tertentu, yaitu ontologi penerimaan. Nah, ini nanti saya jelaskan. Uh, ada sedikit bagian untuk menjelaskan hal ini. Jadi, kita akan masuk dalam pembahasan ontologi nanti begini. Kalau kita perhatikan, para kritikus kebenaran itu, saya bicarakan mereka secara bersama-sama begitu ya, itu ada dalam tipe ontologi A.
A. Lalu ada tipe ontologi B, C, D. Ya. Nah, artinya apa? Eh, Ketika kita membaca karya-karya mereka, kita tidak sadar gitu bahwa mereka mewakili sebuah ontologi tertentu. Kita anggap mereka sudah benar gitu loh. Ada dalam katakan ya kalau mereka mengkritik kebenaran itu pijakannya tidak pernah eh, kita persoalkan. Padahal pijakan itu juga sangat penting. Itu taken for granted, seolah-olah taken for granted, eh, kita tidak persoalkan. Itu ontologi tipe A itu. Oke, nanti coba kita lihat ya. Karena di sini ada 4 tipe yang eh, saya bahas di sini. Nah, tesis pertama saya adalah dunia objektif tidak seluruhnya diketahui secara tuntas oleh sains. Ya, jadi ini kan saya tulis absurditas itu. Artinya ya tidak semuanya bisa kita ketahui. Ada wilayah ketidaktahuan kita yang begitu besar. Nah, ontologi-ontologi ini mencoba untuk menjelaskan sehingga absurditas itu berkurang. Nah, dunia subjektif juga tidak kalah kompleksnya dengan dunia objektif. Jadi kalau kita lihat jiwa kita, penghayatan kita juga kompleks. Maka kesusastraan itu juga berkembang dengan sangat pesat, psikologi sangat pesat ya. Nah, karena itu pencarian kebenaran harus menghindari dua macam ekstrem. Ada dua macam ekstrem yang saya perkenalkan di sini. Yang satu namanya hiperbolisme, yang kedua namanya reduksionisme. Eh, jadi dasarnya adalah gini, realitas itu begitu kaya, kompleks, tidak seluruhnya bisa kita pahami, malah boleh kita katakan lebih banyak hal yang tidak kita pahami daripada yang kita pahami dalam realitas itu. Maka saya sebut sebagai absurditas itu kan. Nah, mari kita lihat sebentar. Apakah sains itu berhasil mengetahui realitas sebagai keseluruhan ini? Jadi sains itu sudah mengetahui sedikit banyak dunia objektif ya. Misalnya ada evolusi, kuantum, Big Bang, multiverse dan sebagainya. Oke, tentang multiverse masih kontroversial ya. Tapi kan sains beranilah memulai sesuatu untuk mengatakan hal yang tak terpikirkan oleh kita, seperti dark matter, dark energy dan sebagainya. Buktinya apa kita nggak tahu, tapi oke. Langkah seperti itu adalah keberanian sains untuk eh, memulai untuk mengenal wilayah-wilayah yang tidak diketahui sehingga tidak menjadi terra incognita. Meski demikian, saudara-saudara, masih banyak hal yang tidak diketahui oleh sains ya. Misalnya waktu itu apa? Termasuk tadi materi gelap, lubang cacing ya, makhluk ekstraterestrial, ET, belum belum jelas gitu. Masih banyak cerita fiktifnya di situ, masih ada hal-hal yang masuk dalam science fiction ya. Tapi apakah kita sendirian di alam semesta ini bisa nggak diberi jawaban yang tuntas itu? Agaknya dunia objektif ini juga tidak tuntas untuk diketahui. Seberapa luas alam semesta mungkin ada yang menghitung berapa berat dari alam semesta, berapa jumlah bintang yang ada di alam semesta, ada yang menghitung ya. Tapi di seberang alam semesta sana, masih ada alam semesta lain atau tidak? Terlalu kompleks alam semesta ini. Nah, itu kita tahu sejak ditemukan eh,
apa James Webb Webb anu teleskop ya. Eh, Dulu Hubble ya, Hubble sudah lumayan untuk melihat galaksi ya. Sekarang bisa melihat ribuan galaksi, jutaan mungkin. Nanti kalau ditemukan teropong yang lebih hebat lagi, kita bisa melihat lebih jauh lagi ya. Nah, semakin kita bisa mengetahui wilayah-wilayah di seberang sana begitu, semakin sadar bahwa pengetahuan kita begitu kecil ya tentang alam semesta ini. Tapi sains itu optimis, selalu mengatakan begini, yang jangan mengatakan tidak diketahui loh, tapi belum diketahui. Nah, yang belum diketahui suatu ketika akan diketahui. Nah, itu optimisme dari sains. Saudara-saudara, dunia subjektif pun juga mengandung sangat banyak hal yang tidak kita ketahui loh. Yang paling besar dari itu adalah kesadaran. Dari mana kesadaran? Mengapa kita menjadi makhluk yang sadar ya? Ada teori-teori mengenai hal itu ya, lewat tentu tesis-tesis evolusi. Eh, Misalnya kera-kera yang makan terlalu banyak gizi, lalu terjadi ledakan protein atau apa, lalu otaknya mengalami perkembangan yang hebat dan kesadaran muncul ya, bisa saja, tapi eh, tetap misterius gitu. Dari mana kesadaran itu? Karena apa yang terjadi di dalam peradaban kita eh, itu kan produk kesadaran. Jadi ada masyarakat, ada hukum, ada teknologi, sains, seni, filsafat itu sendiri. Belakangan kesadaran juga menghasilkan neuroscience ya. Neuroscience tidak kagum dengan kesadaran karena neuroscience mencoba untuk menjelaskan bagaimana mekanisme kesadaran itu. Cuma kita bisa bertanya kepada neuroscience itu, eh, bagaimana mungkin kesadaran menghasilkan neuroscience? Jadi ya ini misteri sehingga bisa disebut sebagai hard problem of consciousness ya. Jadi ini masalah berat ya dari tentang kesadaran. Masyarakat, kebudayaan, agama itu produk kesadaran semua. Pertanyaan baru selalu muncul sehubungan dengan itu. Nah, kalau Anda menggali ilmu-ilmu sosial ya, itu kan sekarang jumlahnya sudah sangat-sangat banyak dan kompleks sekali ilmu-ilmu sosial itu. Sosiologi, psikologi, antropologi, ya, etnografi, semua. Itu fenomena penggalian kesadaran manusia. Sastra juga, seni itu juga sana. Sangat kompleks kesadaran itu. Ini dunia subjektif itu tidak kalah misterius dan kompleksnya seperti dunia objektif yang tadi saya tunjukkan. Jadi, kalau kita lihat segitiga yang sudah kita bahas dalam konteks Habermas, agaknya memang tiga dunia ini bisa kita bedakan. Dunia objektif, penggaliannya belum selesai sampai sekarang. Kalau mau cari kebenaran juga belum mentok gitu kebenarannya di mana. Dunia intersubjektif belakangan malah menjadi makin rumit dengan adanya AI, ya toh? Bagaimana kalau AI itu kemudian menjadi pengatur dari sebuah masyarakat, negara yang diatur oleh AI misalnya? Apakah tidak kompleks macam itu? Nah, lalu kesadaran, apakah neuroscience itu sendiri bisa menemukan cara membuat kesadaran, membuat teknologi yang menghasilkan kesadaran, sehingga eh, nanti robot-robot juga menjadi makhluk-makhluk sadar, katakan demikian. Sampai hari ini tetap misteri dunia subjektif ini. Jadi ini saya berikan ujung dengan gambar-gambar ini sebetulnya tanda tanya. Ini adalah
kalau di dunia objektif ini adalah black hole atau wormhole semacam itu, lubang yang penuh dengan tanda tanya. Sebetulnya dunia intersubjektif atau sosial juga lubang, dunia subjektif juga lubang atau lorong atau palung gitu ya, yang dasarnya nggak ada. Nah, tapi kita tetap bisa membedakan loh tiga dunia ini. Ini penting. Walaupun ujungnya di mana kita nggak tahu, tapi kita bisa membedakan. Itu sudah langkah yang bagus untuk memahami kebenaran gitu ya. Bisa membeda-bedakan itu sudah lumayan. Saya tidak mau klaim berlebihan mengenai hal ini. Saya mengatakan lumayan ya, bisa membedakan. Habermas sendiri mengatakan gini, ini saya banyak belajar dari Habermas, yang mengatakan eh, sumbangan dari eh, modernitas itu adalah pembedaan dunia objektif, dunia subjektif, dan dunia intersubjektif ini. Sehingga eh, masyarakat menjadi teratur seperti masyarakat modern ini. Nah, saya sebut dunia subjektif dan dunia intersubjektif sebagai dunia makna, sedangkan dunia objektif ini adalah fakta. Jadi fakta berbeda dari makna. Nah, jadi gini, eh, kita coba rumuskan sebentar tentang realisme kita setelah mempelajari eh, para kritikus kebenaran ini, yaitu ya kita realistis saja, kita perlu menerima sains, tapi juga sadar bahwa sains itu ada batas-batasnya. Walaupun para ilmuwan akan tetap optimis, mengatakan bahwa sains akan pada akhirnya akan menemukan, boleh, 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 boleh. Cuma dari sudut pandang filosofis, kita menyadari bahwa sains itu ada batasnya. Jadi meskipun banyak terra incognita yang belum dikenal oleh sains, nah menurut saya perkembangan sains itu sekurangnya menghasilkan pembedaan tiga dunia itu, yaitu benda dan makna, fakta dan makna. Oke. Nah, membedakan antara kebenaran faktual dan kebenaran makna itu realisme kita, dan banyak hal yang tidak faktual dalam agama, ya, misalnya. Banyak hal yang tidak faktual dalam agama, tapi tetap bermakna bagi penganutnya. Nah, itu kenyataan itu bagian dari realisme kita gitu ya. Jadi sebut saja misalnya orang Kristen percaya bahwa Yesus itu bangkit dari mati. Orang Islam tidak percaya tentang hal itu. Ateis apalagi tidak percaya akan hal itu. Mereka minta fakta. Faktanya apa? Nah, memang kubur yang kosong. Kalau bisa ada saksi mata misalnya, saksi mata proses itu kan. Ada videonya kalau bisa itu kan. Susah ya. Oke lah. Eh, tapi tetap harus kita bedakan karena begitu banyak di dalam agama-agama hal semacam itu. Misalnya eh, Isra Mi'raj gitu kan. Itu videonya mana? Faktanya mana? Mukjizat ya dalam agama-agama. Air menjadi anggur, roti jadi banyak, membelah laut merah menjadi dua. Baik, bagaimana itu? Eh, Secara saintifik gitu kan? Oke, eh, apakah kalau tidak banyak hal yang faktual dalam agama, lalu tidak bermakna? Belajar dari Popper, ini secara filosofis ya, kita harus mengatakan bahwa yang tidak faktual dalam agama itu tetap bermakna bagi para penganutnya. Untuk bermakna tidak harus faktual loh. Bahkan saya berani mengatakan bahwa makna itu lebih primordial daripada fakta. Fakta itu adalah sebentuk pemaknaan juga gitu. Oke, nanti kita bisa diskusikan mengenai hal itu. Tapi tesis saya adalah
fakta itu pun suatu bentuk pemaknaan. Maka makna itu lebih primordial daripada fakta. Nah, menyamakan klaim-klaim agama sebagai sains itu justru memiskinkan makna dari agama. Jadi kan kadang-kadang ada agamawan yang mengatakan bahwa agamaku ini ilmiah, sesuai dengan sains itu. Itu malah merugikan agama menurut saya. Kalau sainsnya berubah, lalu agamanya berubah juga nanti. Jadi agama yang mengikuti sains itu justru menjadi yatim piatu ketika sains itu mati gitu. Karena sains itu bisa mati juga, bisa ditinggalkan. Misalnya eh, geosentrisme dari Ptolemeus, matilah diganti dengan heliosentrisme gitu kan. Jadi kalau agama hanya mengikuti sains ya jadi yatim piatu dia. Hal yang sama itu berlaku bagi ilmu-ilmu kemanusiaan ya. Karena ilmu-ilmu ini melibati fakta. Ini ilmu-ilmu ini juga kalau bicara tentang apa objeknya, ini soal makna. Memang disebut fakta sosial, tapi fakta sosial itu hasil dari pemaknaan bersama, gitu ya. Nah, itu sudah sebetulnya dibahas oleh Dilthey. Kita waktu itu tidak cukup banyak waktu untuk membahas analisa dia mengenai bagaimana eh, hal-hal atau ide yang kita pikirkan lewat konsensus itu berubah menjadi objektif, menjadi fakta sosial. Kita tidak cukup waktu waktu itu ya. Jadi karena membahas rombongan ya. Oke, tapi satu hal yang perlu diingat di sini soal fakta sosial itu juga pemaknaan yang objektif, yang diobjektifkan. Nah, jadi kalau digambarkan kira-kira begini, nah kebenaran itu hendaknya itu dicari dengan menghindari dua ekstrim dalam pemaknaan. Yang satu kita sebut hiperbolisme, yang kedua kita sebut reduksionisme. Ini penting sekali. Jadi begini, ada cerita dari sebuah film yang pernah saya lihat gitu ya. Kalau ada meteor yang datang mendekati bumi dan itu berhasil diintip ya oleh seorang mahasiswa calon doktor astronomi begitu kan. Lalu dia membuat disertasi tentang meteor itu dan dia yakin bahwa meteor itu akan menabrak bumi dalam jangka waktu tertentu dan waktu itu semakin dekat ya. Bukankah meteor itu adalah fakta? Nah, maka muncul macam-macam hal di dalam masyarakat ketika mahasiswa itu mengatakan lewat radio bahwa meteor itu makin dekat menurut perhitungan dia. Dengan mata telanjang tidak bisa dilihat, maka muncul framing dari media sosial. Denialisme akan muncul. Ah, mustahil. Kita akan baik-baik saja. Jangan lihat ke atas lah. Omong kosong bahwa ada yang datang mendekat, yaitu meteor. Lalu ada post-truth teori di sana atau post-truth politik ya, ada hoax, disinformasi dan sebagainya. Itu semua adalah framing yang membuat kita menjauh dari fakta. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini pemaknaan subjektif dan intersubjektif itu bisa digelembungkan oleh framing media sosial ini sehingga kebenaran faktual itu dicaplok oleh framing itu.
Caplok ya, saya gambar itu dicaplok oleh mulut ini. Sehingga kita berselubung, mata kita terselubung, tidak bisa melihat fakta apa adanya. Sudah sejak Francis Bacon, Bacon menyebut itu sebagai idola, idola gitu ya, idols. Jadi itu sebetulnya framing. Nah, nah itu ya men- apa pemaknaan subjektif dan intersubjektif yang mencaplok kebenaran faktual itu kita sebut hiperbolisme. Itu terjadi misalnya pada radikalisme religius, pada fideisme. Fideisme itu adalah suatu sudut pandang dari iman belaka tanpa menggunakan akal, pokoknya beriman saja, pokoknya beriman. Nah, pokoknya percaya, pokoknya percaya. Nah, kalau yang dipercaya adalah framing dari media sosial ini ya, orang-orang yang fideistis akan mengatakan ini, pokoknya percaya, kita akan baik-baik saja. Pokoknya percaya. Jangan lihat ke atas. Tapi fakta sebagai fakta akan jalan terus. Nah, tentang fakta ini bisa macam-macam. Fakta termasuk fakta kematian, kematian personal, fakta krisis ekonomi, fakta eh, penyakit ya, seperti pandemi yang lalu, macam-macam. Nah, hiperbolisme cenderung pada denialisme, post-truth, hoax, disinformasi. Dari kata hiperbola, menggelembungkan, membesar-besarkan. Yang dibesarkan apa? Itu makna. Nah, lawannya itu kita sebut reduksionisme. Nah, ini saya lukiskan dengan orang gemuk berubah menjadi orang kurus gitu ya. Nah, yang saya maksud dengan orang gemuk ini adalah kompleksitas realitas sosial dan realitas lain ya, itu juga bisa. Eh, itu direduksi menjadi karikatur seperti kalau gambar itu ya, kalau foto itu kan lengkap. Tapi kalau karikatur itu kan hanya pinggiran-pinggirannya saja, menjadi kurus, menjadi miskin ya. Nah, bentuknya bisa macam-macam, misalnya ekonomisme dari Marxisme, seksisme dari Freudianisme, atau neuroscience itu juga bisa masuk di dalam reduksi ya. Kalau dia mengatakan bahwa pikiran itu sebenarnya otak. Gitu. Nah, ekonomisme dari Marxisme sangat terkenal, yaitu bahwa kesadaran kita tergantung pada cara-cara produksi kita. Kalau kita petani ya kesadaran petani. Kalau kita eh, katakan cara produksinya kapitalis, kesadaran kita kapitalis gitu kan. Seberapa tebal dompetmu, begitu pula khotbahmu gitu kan. Jadi semacam itu. Nah, seksisme itu juga bentuk reduksionisme. Jadi Picasso itu menghasilkan kubisme, itu hanya menyalurkan hasrat seksual libidonya dalam bentuk sublimasi seperti itu. Jadi peradaban atau kebudayaan itu sebetulnya hasil sublimasi seksual saja. Ini seksisme. Semuanya diarahkan pada seks sebagai eh, dorongan utama yang menghasilkan segala hal. Nah, ini reduksionisme ya. Nah, sains itu cenderung, sorry, saya tidak mau menuduh sains ya. Begini, orang yang jatuh ke dalam sikap saintisme, nah, bukan sains ya, saintisme atau naturalisme, materialisme, itu condong melakukan reduksionisme seperti ini dan positivisme. Praktis yang dikritik oleh para kritikus kebenaran ya, itu sebetulnya reduksionisme seperti itu. Hermeneutik juga mengkritik reduksionisme, teori kritis dan seterusnya. Tapi apakah orang seperti Foucault tidak melakukan reduksionisme kalau semuanya diarahkan pada kekuasaan? Nah, itu tanda tanya juga ya toh. Jadi, oke,
kita waspadai aja dua hal ini, hiperbolisme di satu sisi dan reduksionisme di sisi lain. Nah, saudara-saudara, manusia itu tidak merasa cukup ya dengan kebenaran alamiah. Misalnya fakta survival atau kesintasan. Nah, buktinya apa? Sikap beradab, misalnya sopan santun, tata krama, eh, kehidupan sosial kita itu adalah sikap beradab. Kita tidak berperilaku seperti hewan. Kalau kita lihat siaran-siaran hewan-hewan ganas ya yang ada di Afrika, itu kan masalahnya adalah memangsa dan dimangsa. Nah, pada manusia, masyarakat manusia itu tidak memangsa dan dimangsa secara harafiah loh ya, tubuhnya gitu. Tapi kalau memangsa dan dimangsa secara finansial, secara ekonomis dan sebagainya, ya tentu ada. Nah, sikap beradab itu adalah bukti bahwa apa yang seharusnya ada itu mengatasi apa yang nyatanya ada. Nah, apa yang nyatanya ada adalah naluri, saudara-saudara. Jadi, yang normatif itu menunda pemuasan naluri. Ya, kalau Anda mengatakan tidak adalah memangsa kompetitor dalam arti mencakar kompetitor dan mencaplok atau menggigit dia dan mengoyak-oyak dagingnya. Oh, tidak. Seperti dalam dunia hewan, serigala memangsa eh, katakan ayam atau memangsa kucing atau apa bagaimana ya? Tidak. Itu tidak terjadi pada manusia karena nalurinya ditunda oleh nilai-nilai yang bersifat normatif, tapi ciri memangsa tetap ada dalam bentuk misalnya terhadap kompetitor ya eh, permainannya yaitu eh, misalnya bisa saja melakukan kecurangan, eh, mungkin trik-trik bisnis yang menggagalkan bisnis dari kompetitor ya, membeli semua botol dari teh misalnya supaya teh yang diproduksinya kemudian bisa masuk dalam pasar. Itu juga salah satu trik ya. Eh, tetapi trik semacam eh, itu hasil dari penundaan naluri. Nah, berarti manusia ini sebetulnya makhluk yang normatif loh, makhluk yang eh, tidak begitu saja menyalurkan nalurinya. Nah, saya sebut sebagai suatu subjek kontrafaktual. Kalau dia adalah subjek faktual ya apa adanya dengan naluri. Jadi di sini menjadi jelas gitu bahwa manusia itu sendiri sebagai manusia tidak puas dengan fakta. Dia adalah subjek kontrafaktual yang mencari kebenaran faktual sekaligus ingin melampaui kebenaran faktual itu secara eksistensial. Tidak puas dengan kebenaran faktual. Oke. Saya bawa itu ke datum antropologis ya supaya menjadi jelas bahwa keyakinan pada fakta itu tidak memuaskan manusia, tidak memuaskan manusia. Barangkali Anda bisa menyanggah saya dengan mengatakan gini, oh banyak ilmuwan yang cukup puas dengan fakta gitu ya. Oke, jangan lupa banyak orang non-ilmuwan yang tidak puas dengan fakta. Bahkan lebih banyak mungkin daripada ilmuwan. Tesis kedua saya, untuk melanjutkan lagi pencarian kebenaran, maka kita perlu melakukan ontological turn, seperti yang dilakukan Heidegger. Nah, pada ranah ini kita menemukan bahwa kebenaran sains bersaing dengan kebenaran-kebenaran lain. Nah, jadi dengan melanjutkan, kenapa harus dilanjutkan? Jawabannya adalah karena kebenaran faktual tidak memuaskan, terbukti bukan kebenaran akhir,
melainkan kebenaran yang menyangkut dunia objektif saja. Sulit menemukan kebenaran faktual dalam penghayatan subjektif. Psikologi memang menghasilkan semacam fakta psikologis gitu ya. Tapi fakta psikologis itu secara behavioristis, hanya pada tataran perilaku, bukan pada tataran intensi, bukan pada tataran yang lebih dalam. Yang kedua, kritik pada kritikus kebenaran faktual itu belum cukup radikal menurut saya. Maka kita harus lanjutkan. Dan kita harus lanjutkan ke ranah ontologis. Nah, jadi sementara para kritikus kebenaran bergerak dalam tipe ontologi tertentu, yang tadi kita sebut sebagai ontologi penerimaan, atau kalau bahasa yang lebih apa namanya kerap disuarakan, itu wawasan dunia sekuler gitu kan. Dan mereka bersikap epistemologis ya, kecuali Heidegger. Heidegger itu membuat apa yang disebut sebagai sejarah ada atau Science-Geschichte. Nah, dia berhasil melongok keluar. Seperti ini gambarnya kira-kira. Jadi, para kritikus kebenaran ada dalam wawasan dunia sekuler, tapi Heidegger dengan Science-Geschichte atau sejarah ada, dia mengatakan bahwa sebetulnya ada itu menyingkapkan diri secara berbeda-beda dalam setiap epoke, dia bilang. Dulu, di abad pertengahan, ada itu menyingkapkan diri sebagai hubungan antara pencipta dan ciptaan. Nah, tapi di zaman modern, ada itu menyingkapkan diri sebagai subjek, subjektum. Segala yang bukan subjek dianggap tidak ada, gitu kan? Nah, dewasa ini, zaman kontemporer, zaman Heidegger itu sendiri, ada menyingkapkan diri sebagai Gestell atau pembingkaian, gitu kan? Oke, segala hal di zaman kita, zaman Heidegger, itu dimanipulasi, diinstrumentalisasi, difungsionalisasi. Betul juga. Itu adalah cara ada dari zaman kita. Oke, saya tidak mau membahas soal eh, perbedaan zaman-zaman itu. Itu bukan poin saya. Poin saya adalah, kok ada seorang pemikir yang berhasil melongok keluar dari wawasan dunia sekuler ini, keluar dan melakukan ontological turn. Dan itu adalah Heidegger ya. Melongok keluar berarti kalau ini adalah akuarium, dia ikan, ikan itu berhasil keluar dari akuarium gitu ya, dan melihat, no, lihatlah bahwa para filsuf sebelum saya itu ada dalam tipe ontologi tertentu atau ada dalam cara ada menyingkapkan diri dengan cara tertentu. Yang dimaksud oleh Heidegger adalah zaman modern sebetulnya, yaitu subjektum, subjektum. Nah, orang-orang ini kan melakukan tetap ada dalam ranah epistemologisasi kebenaran mereka semua. Walaupun mereka kritis terhadap kebenaran, tapi ada dalam era itu, maka harus cepat-cepat melakukan ontological turn sehingga terbebas dari wawasan dunia sekuler itu. Nah, ini menarik. Kalau sudah berhasil keluar, lalu kita akan di luar akuarium itu kita temukan macam-macam wawasan dunia lain atau ontologi-ontologi yang berbeda. Misalnya agama-agama monoteis, itu kan juga sebuah tipe ontologi tertentu.
Lalu kebijaksanaan dan mistisisme timur itu juga sebuah tipe ontologi tertentu. Nah, berarti sekularitas yang sekarang berjaya di Barat itu bukan tujuan umat manusia loh. Itu hanyalah salah satu cara berada sebuah masyarakat, sebuah cara mendekati realitas dengan cara tertentu, gitu, yaitu cara sekuler, gitu kan. Nah, sedangkan di wilayah-wilayah bumi yang lain, kebudayaan yang lain, ada tipe-tipe ontologi yang berbeda. Saya mengatakan ontologi dan bukan agama ya. Kenapa? Karena ini kita pembicaraan filosofis, eh, maka ranahnya itu adalah ranah berpikir, bukan ranah wahyu. Nah, maka ontologi lebih tepat daripada kita bicara tentang wahyunya gitu ya. Nah, tiap agama itu mengandung ontologi tertentu. Begitu juga sekularitas mengandung ontologi, filsafat Heidegger itu sendiri mengandung ontologi. Lalu kebijaksanaan timur mengandung ontologi. Nah, ini yang harus kita bahas. Tes kecil dulu ya. Apakah Anda sudah berpikir ontologis atau belum? Jawabannya dalam hati. Apakah Anda berpikir bahwa sains dan agama kerap mengacu pada dua realitas yang berbeda? Apakah Anda menganggap kebenaran agama tidak final? Karena meskipun bicara tentang seluruh realitas, kebenaran agama pun terkait konteks historis. Apakah Anda berpikir bahwa realitas selalu lebih luas dan lebih kaya daripada yang ditangkap oleh sains dan agama? Khususnya nomor tiga, ini penting. Karena kalau kita beragama dan sangat engage dengan agama kita, untuk pertanyaan nomor tiga, jawabannya sangat spesifik ya, non ontologis, melainkan teologis gitu jawabannya, bukan ontologis tapi teologis ya. Apakah Anda berpikir bahwa realitas selalu lebih luas dan lebih kaya daripada yang ditangkap oleh sains dan agama? Oh, jelas oleh agama, agama menangkap seluruh realitas itu. Nah, itu teologis lah. Tapi jika Anda menjawab iya, Anda berpikir ontologis ya. Kalau Anda menjawab tidak, Anda berpikir ontis ya. Jadi maksudnya ontis itu eh, masih ada di dalam akuarium itu atau di dalam wawasan dunia tertentu. Wawasan dunia tertentu itu adalah wawasan dunia religius yang Anda peluk ya. Tidak berhasil keluar seperti Heidegger atau seperti ikan yang keluar dari akuarium itu, out of the box gitu ya. Belum berhasil out of the box, menjadi ontologis gitu. Oke. Nah, apa itu ontologi sebetulnya? Saya mencoba mempermudah. Ontologi itu adalah pemikiran dari titik nol. Maka pertanyaan ontologis berciri luar biasa, ya. Misalnya, mengapa ada sesuatu dan bukannya tidak ada, gitu kan? Pertanyaan itu jarang kita ajukan, ya. Cuma kalau kita merenung sebentar itu kan, kita masih sangat dipengaruhi oleh banyak hal ya hari ini ya. Sebentar lagi libur, akan Lebaran, masih masa puasa, ya. Itu mengikat kita semua. Coba kita berjarak dengan itu semua dan memikirkan, mengapa semua ini ada dan bukannya tidak ada? Ah, itu pertanyaan ontologis tuh. Berpikir dari nol. Gitu. Andai kata tidak ada segala sesuatu ini, gimana? Itu nol. Lalu ada. Kok bisa ada? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu bisa bikin kepala hangat ya, bisa bikin pusing ya. Tapi kadang-kadang perlu kita tanyakan.
apakah ada dari segala yang ada? Nah, itu juga jenis pertanyaan ontologi. Jadi, buku di depan kita ada, laptop di depan kita ada, kuliah ini ada, diri kita ada. Tapi sebetulnya ada dari semua itu apa? Kita ini adalah entitas-entitas. Tapi yang membuat entitas-entitas ini ada itu apa? Apa yang menopang itu semua? Nah, ini kita pertanyakan. Ini pertanyaan yang kita sebut pertanyaan ontologis itu. Jadi titik nol itu apa? Titik nol yang saya maksud adalah kondisi sebelum adanya dunia-dunia yang mungkin. Bayangkan belum ada segala sesuatu. Nah, sekarang kan ada dunia kita, misalnya alam semesta ini, ada kita sekarang dunia filsafat itu ada, dunia seni itu ada, dunia politik itu ada, kosmos itu ada. Bayangkan sebelum semuanya itu ada, nol. Maka kalau kita ada di titik nol itu, kita bisa berpikir gini, nanti setelah titik nol akan ada apa? Ada dunia-dunia yang mungkin terjadi. Nah, salah satu dunia yang mungkin terjadi adalah dunia kita sekarang ini. Tapi ada dunia yang mungkin yang belum terjadi gitu ya. Nah, kita harus bayangkan eh, mungkin ya ada alam semesta yang berbeda daripada alam semesta kita yang kita tidak kenali misalnya. Atau ada masyarakat yang belum terjadi yang tidak kita kenali sekarang. Nah, tapi yang ada sekarang adalah dunia yang sudah ada, yang kita hayati. Ini bukan dunia nol lagi, ini adalah kalau kita bicara sebagai suatu garis, 0, 1, 2, 3, 4, mungkin kita ada di 5 atau 90 atau bagaimana begitu ya. Jadi sudah dihitung, tidak bisa mundur lagi ke 0. Nah, kalau kita bicara ontologi, kita harus mundur ke 0, titik 0 itu. Supaya kita bisa eh, memikirkan ulang seluruh realitas ini. Nah, tesis ketiga saya, kebenaran itu berhubungan dengan 4 tipe ontologi yang dapat dibedakan satu sama lain. Dan ontologi itu termasuk di dalam dunia subjektif dan intersubjektif, yaitu dunia makna, bukan dunia fakta. Nah, ini juga bisa kita diskusikan nanti. Nah, jadi apa itu ontologi? Ontologi adalah pemahaman manusia tentang realitas dan posisinya di dalam realitas itu. Titiknya nol. Lihat di dalam gambar ini, manusia ini berdiri menghadapi dunia-dunia yang mungkin. Ya, dia ada di titik nol. Kalau kita yang tidak berontologi, mungkin ada di salah satu persimpangan jalan di sini atau di sini, ya. Nah, tapi kalau kita mau berontologi, kita harus mundur ke titik pijak dari orang ini yang ada di gambar. Nah, jelas ontologi bukan fakta. Sebaliknya, apa yang kita sebut fakta itu bisa dimaknai secara ontologis. Nah, maka saya sebut makna mendahului fakta, baik secara historis maupun secara epistemis. Secara historis, misalnya ya, kreasionisme itu lebih dulu ada loh daripada evolusionisme, gitu kan? Berarti makna mendahului fakta, gitu kan? Nah, itu secara historis. Secara epistemis, fakta tidak bisa diterima sebagai fakta kalau tidak dimaknai oleh manusia, yaitu para ilmuwan. Secara epistemis. Oke, baik. Baik, saudara-saudara. Nah, sekarang kita eh, bermanuver sebentar dalam berpikir supaya Anda juga bisa mengikuti apa yang saya maksud dengan 4 tipe ontologi itu. Gambar di depan Anda ini adalah gambar atau upaya untuk mengilustrasikan sebuah mitos yang sangat terkenal, yaitu mitos Sisyphus,
yang Sisyphus itu salah satu tokoh mitologis Yunani yang dihukum oleh dewa-dewa dan hukumannya berat sekali, yaitu menggelindingkan batu ke atas sebuah bukit. Setelah sampai di atas, batu itu menggelinding ke bawah lagi dan dia harus terus dalam keabadian menggelindingkan batu itu. Ini adalah ilustrasi tentang absurditas sebetulnya. Absurd, tidak akan mencapai tujuannya, tidak bisa dipahami, kompleks, sulit dimengerti. Oke, nah ini tesis saya ya. Tidak ada yang lebih absurd daripada berada menuju tiada. Coba lihat gambar yang sebelah kanan. Kita dulu bayi, lahir, menjadi anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, kemudian kerja, berjuang, mencari karir tinggi, mempunyai perusahaan, mempunyai karir yang hebat, yang nama besar, perjuangan kita jalan terus ya. Kita ingin mewariskan juga sesuatu kepada anak kita, pada generasi selanjutnya. Intinya, sepanjang hidup kita berjuang ya untuk sesuatu, kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita gagal, kita menderita, tapi kita jalan terus ya. Lalu kita menjadi tua, sorry, akhirnya mati. Berada menuju tiada. Untuk apa itu semua berada kalau menuju tiada? Untuk apa? Untuk apa menjadi tiada? Nggak ada gunanya. Jadi, ya mungkin Anda bisa memberikan alasan ini. Untuk generasi selanjutnya kan ada gunanya. Buktinya para pahlawan memberikan kemerdekaan kepada kita. Mereka punya jasa untuk keberadaannya. Oke, tapi kalau dilihat hidup mereka sendiri, sulit dimengerti. Berada menuju tiada mereka. Tidak ada yang lebih absurd daripada itu. Absurd. Oke. Oke, ada dua mulut di sini tentang berada menuju tiada, gitu kan? Mulut A mengatakan absurd. Ada seharusnya ada dan tidak tiada. Itu baru bisa dipahami. Kalau ada itu ada dan tidak tiada. Ini cocok dengan tesis Parmenides, adalah pelopor dalam ontologi, ya toh? Ada itu sempurna, maka tidak bisa menjadi tiada. Kalau Anda mengatakan ada menjadi tiada, omong itu omong kosong. Absurd. Ah, betul. Mulut B mengatakan, lalu masalahnya apa kalau berada menuju tiada? Apa masalahnya? Coba Anda bayangkan, kalau dunia ini kiamat karena perang nuklir, ada sekelompok orang kaya membeli bunker ya. Saat ini sudah membeli bunker untuk mengamankan diri dan kemudian juga eh, ada yang diselenggarakan oleh negara, yaitu menyimpan semua spesies tanaman yang ada di dunia ini, di bumi ini. Nanti kalau perang nuklir selesai, ditanam kembali oleh orang-orang kaya yang keluar dari bunkernya, kira-kira gitu. Nah, kalau ada kiamat nuklir, mereka masuk untuk menyelamatkan diri. Oke, oke. Nah, pertanyaan saya gini, mulut B, masalahnya apa? Kalau misalnya musnah semuanya, termasuk orang yang keluar dari bunker itu, lalu menghirup radioaktivitas, lalu akhirnya mati juga. Kalau misalnya seluruh makhluk hidup hilang oleh perang nuklir, oleh meteor, kiamatlah. Masalahnya apa lalu? Itu pertanyaan penting itu.
Masalahnya apa? Oke, baik. Yang mulut A mengatakan itu absurd, mulut B mengatakan masalahnya apa? Dia nggak menemukan masalah. Apakah Anda menemukan masalah? Saya tidak tahu. Barangkali gini, mulut B itu berpikir gini, kita dulu tiada, sekarang tidak ada, ya nggak ada masalah dong. Dari tiada menuju tiada, nggak masalah lah. Maka dia tanya, apa masalahnya? Oke, pertanyaan mulut B itu condong pada nihilisme. Saya sebut nihilisme kosmis. Dari tiada melalui ada, berakhir dengan tiada. Nah, hal itu adalah keniscayaan ontologis, bukan? Kalau misalnya ada Big Bang, katanya alam semesta itu mekar, berekspansi. Kemudian mampet lagi, hancur, matahari, bintang-bintang hancur, merapat lagi menjadi satu titik singular lagi, kemudian meletus lagi. Katakan begitu. Dan begitu seterusnya, misalnya hal itu benar ya, artinya kan sebetulnya ya segala sesuatu itu dari tiada, melalui ada, berakhir dengan tiada. Itu niscaya. Namun nihilisme ini tetap tidak dapat menjelaskan mengapa yang ada ini ada dan bukannya tiada. Itu nggak bisa dijelaskan. Nihilisme juga bisa menjadi anti-natalitas. Jadi masalah sesungguhnya menurut nihilisme adalah berada itu sendiri. Berada itu masalah, udah. Berarti kelahiran kita sendiri itu sudah bermasalah. Dan ini tesis ini dianut misalnya oleh Ben Natar ya. Jadi Anda lahir di dunia itu sudah membawa masalah. Lebih baik nggak lahir lah. Sebaiknya nggak lahir. Nah, oke itu pertanyaan dari mulut B. Lalu apa masalahnya? Sebetulnya asumsinya nihilisme. Nah, pernyataan mulut A menurut pendapat saya lebih realistis. Tapi realismenya munden. Munden dalam arti non-kosmis, nggak jauh-jauh ke galaksi dan sebagainya. Keberadaan tidak mudah dipahami. Maka dia sebut absurd gitu kan. Itu misteri. Seperti juga menuju tiada sulit dipahami, sulit dipahami. Jika ada, mengapa lalu tiada? Untuk apa ada jika lalu tiada? Untuk apa tiada jika pernah ada? Absurd, absurd. Jadi absurditas itu adalah istilah yang terkait dengan kesadaran suatu makhluk, yaitu suatu makhluk yang sadar, yang mencoba untuk mengerti realitasnya, tapi nggak mengerti. Maka makhluk itu merasa itu absurd gitu ya. Jadi titik tolaknya memang makhluk yang sadar di sini. Kalau makhluk itu tidak sadar, dia tidak akan merasakan absurditas. Nah, oke. Maka kita akan menemukan ada 4 tipe ontologi. Saya sebut ontologi, walaupun apa namanya datanya itu ada di sekitar kita dalam bentuk agama-agama dunia. Tapi filsafat meminati ontologi di dalam agama-agama itu sekali lagi. Nah, yang pertama kita sebut sebagai ontologi pelampauan. Itu terdapat dalam monoteisme. Semua ontologi itu berusaha mengatasi absurditas, berada menuju tiada. Barangkali Anda kenal Thomas Hobbes ya. Thomas Hobbes itu menulis buku yang judulnya Leviathan. Eh, Menurut Thomas Hobbes, negara itu terjadi dari apa yang dia sebut sebagai state of nature, yaitu keadaan chaos. Eh, Homo homini lupus. Semua manusia berperang satu sama lain, memakan satu sama lain, eh, memangsa satu sama lain. Ya. Nah, negara itu didirikan untuk membuat tatanan.
sehingga tidak absurd hidup itu, hidup sosial. Nah, saya meminjam sebentar dari teori politik dari Thomas Hobbes untuk ontologi. Ontologi itu juga berfungsi untuk mengurangi absurditas, seperti negara. Negara itu juga mengurangi absurditas ya. Kalau negara itu kacau atau masyarakat kacau balau, lalu negara rapuh, absurd semuanya. Misalnya tahun 98 kita ya. Nah, eh, jadi negara itu mereduksi absurditas. Nah, begitu juga ontologi itu mereduksi absurditas. Nah, ontologi pelampauan itu mengatasi dan mereduksi absurditas dari berada menuju tiada dengan membedakan ada absolut, yaitu pencipta, dengan ada relatif, yaitu ciptaan. Dan menurut ontologi pelampauan, berada itu lebih baik daripada tiada. Nah, tapi kenapa lebih baik loh? Kok ada kejahatan, ada penderitaan, semua problem teodicea bisa kita ajukan di sini, ya. Eh, itu dijawab oleh ontologi pelampauan dengan ajaran tentang kejatuhan, ajaran tentang dosa, bahwa dosa masuk di dalam eh, keberadaan manusia. Nah, jadi menurut ontologi pelampauan, berada dalam dunia ini bukan tujuan, melainkan sesuatu yang harus dilampaui. Sesuatu yang dilampaui. Nah, dari sini ontologi pelampauan itu mendapatkan namanya karena melampaui, mentransendensi diri. Semuanya eh, ditransendensi ya oleh ontologi pelampauan ini. Absurditas di sini membedakan ada absolut dan ada relatif ya. Nah, lalu kenapa ada problem teodicea itu penderitaan dan kejahatan lewat ajaran tentang dosa, manusia akan mati, berada menuju tiada. Nah, tapi itu bukan tujuan berada menuju tiada itu. Setelah itu berada untuk ada. Nah, lalu absurditas itu hilang kan? Setelah dijelaskan, oh ya, ini bukan tujuan, berada menuju tiada, karena akan dilampaui menjadi berada menuju ada. Oke, nah ini adalah keberadaan yang abadi, gitu ya. Jadi doktrin tentang keabadian yang diberikan oleh ontologi pelampauan mengurangi absurditas. Ini adalah meaning, ya, makna yang membuat kita merasa tidak absurd hidup dalam dunia ini. Disebut keselamatan. Oke. Kebenaran di sini ditemukan di dalam ada absolut. Nah, kebenaran itu dalam ontologi penerimaan bukan klaim rasio, bukan klaim dalam komunikasi. Kebenaran adalah suatu pribadi, suatu realitas, realitas ilahi. Allah oleh umat Islam, Yesus, ya, suatu pribadi, pribadi ilahi. Itu adalah kebenaran. Nah, yang kedua adalah ontologi pelepasan. Itu kalau kita lihat realitas kultural dan ritualnya adalah dalam mistisisme Timur dan kebijaksanaan Timur. Buddhisme, ya, Hinduisme, Jainisme, ini kita bahas dalam satu kesatuan, kita lihat ontologinya. Ontologi pelepasan ini mengatasi absurditas, berada menuju tiada dengan bukan dengan melampaui, tapi justru fokus pada tiada, ketiadaan. Karena tiada itu lebih baik daripada ada. Berada itu sendiri sudah masalah.
Kita lihat dari 4 kebenaran atau 4 noble truth ya, atau 4 kebenaran mulia dari Buddhisme. Jadi memang berada, bahkan berpikir itu sendiri sudah penderitaan, suatu masalah ya. Jadi tiada itu lebih baik daripada berada. Bereksistensi itu selalu adalah terlibat dalam ikatan tertentu. Eksistensi adalah ikatan. Jadi kalau bisa non-eksistensi. Jadi menurut ontologi pelepasan, melepaskan diri yaitu dengan cara menerima ketiadaan justru sebagai pencerahan. Jadi berada untuk tiada itu tidak absurd. Malah itu yang rasional. Ya dulu kita tidak ada kok. Sekarang kalau kita merasa ada, kita menderita. Nah, kalau kita menjadi tiada, hilang penderitaan itu. Masalahnya adalah pada ada. Nah, jadi tadi pada mulut A ya yang sudah kita ilustrasikan, eh, dia mengatakan absurd, tapi mulut B mengatakan apa masalahnya? Nah, mulut B itu cocok untuk ontologi pelepasan ini. Nggak ada masalah untuk berada menuju tiada. Nggak ada masalah. Masalahnya justru kalau berada terus. Itu masalah. Karena keberadaan itu adalah penderitaan. Sesuatu yang negatif ya. Tapi ontologi pelepasan dengan konsep yang fokus pada ketiadaan itu juga mengurangi absurditas loh. Karena fokus dengan ketiadaan itu juga mengurangi absurditas ya dengan melepaskan eksistensi. Nah, lalu menerima pencerahan jadi Buddha gitu kan. Oke. Nah, jadi di sini apa itu kebenaran? Pemadaman dari ada atau pelepasan dari ada itu sendiri. Artinya juga lepas dari kebenaran. Karena kebenaran termasuk dalam ada yang mengikat. Udahlah, jangan ngomong kebenaran. Lepaskan itu sebagai satu konsep. Kalau Anda masih mempersoalkan kebenaran, berfilsafat, malah menderita. Padamkan itu semua. Lalu ada ontologi, yang ketiga ontologi penerimaan. Itu dianut oleh sekularisme. Tadi ya, agnotis, ateis, ya, materialis, positivis, indifference, orang-orang yang tidak peduli dengan agama, dan seterusnya. Itu bisa orang-orang ini mengikuti atau kalau kita eksplisitkan ajarannya itu bisa ya. Sebetulnya ada ontologi tertentu yang mereka anut, implisit ya, yang kita sebut sebagai ontologi penerimaan. Kenapa menerima? Ya karena ya udahlah, dunia itu ya seperti sekarang ini, kita terima aja lah. Tidak perlu menolak seperti dalam Buddhisme itu menolak ya, menolak penderitaan, menolak eh, bahkan hidup ya, yang ada sekarang ya. Atau seperti dalam kekristenan, Islam dan monoteisme mau melampaui. Melampaui itu kan juga menegasi eh, keadaan yang ada di dunia ini. Nah, tapi ontologi penerimaan, terimalah. Seperti yang dikatakan oleh Nietzsche sendiri, Übermensch atau manusia adi itu adalah tipe manusia yang mengatakan ya terhadap kehidupan. Dengan segala pahit, getir, manis, getir dari kehidupan ini. Dalam keadaan suka dan duka, sakit dan sehat, itu adalah bagian dari hidup sendiri. Itu amor fati ya, kita tahu ya, menerima nasib apa adanya, kita katakan ya, tidak dengan sikap denialis. Ini adalah eh, fakta eksistensial yang tidak bisa ditolak. Ini adalah keniscayaan survival kita hidup di dunia.
menerima kenyataan natural, material, empiris sebagai satu-satunya yang ada tanpa acuan kepada yang supranatural. Jadi ini sebagai bentuk upaya mengatasi absurditas juga, ya, karena ada konstruksi dunia yang berlaku yaitu dunia sekarang dan di sini. Nah, tetapi bentuknya penerimaan, artinya berada untuk tiada itu dianggap sebagai kewajaran alamiah, bahkan keniscayaan. Jadi diterima aja lah. Nggak ada tuh realitas postmortem. Jadi mati adalah mati. Titik. Orang-orang stoik juga akan berpikir seperti itu. Mati itu seperti tidak dilahirkan. Jadi jangan bicaralah tentang hidup setelah mati, surga dan neraka. Nggak ada bukti saintifiknya, malah bikin persoalan itu semua. Ada penelitian-penelitian di negara Norwegia, Skandinavia sana ya, Denmark ya. Masyarakat itu tidak percaya tentang Tuhan, tidak beragama ya, Eh, dan juga tidak percaya bahwa hidup itu bermakna begitu kan. Tapi masyarakat itu tidak membutuhkan polisi, penjaranya kosong, eh, apa pelayanan kesehatannya baik ya, kemakmurannya bagus, korupsinya minimum sekali ya. Ya mereka menjalani hidup di sini dan sekarang, tidak bicara tentang hidup setelah mati. Nah, ini murni apa yang disebut oleh Charles Taylor hidup dalam immanent frame gitu ya. Nah, maka kebenaran itu bukan keselamatan spiritual, bukan pelepasan dari yang ada, melainkan berkata ya kepada dunia material yang empiris ini, karena kebenaran ada dalam dunia ini dan tidak melampauinya. Nah, yang terakhir adalah ontologi penyingkapan, itu mengatasi absurditas dengan membedakan ada dan mengada, science dan science. Ini murni dari Heidegger sendiri ya, eh, yang saya coba untuk angkat untuk eh, memperlihatkan orang-orang yang eh, tidak puas ya dengan eh, tiga tipe ontologi yang lain, mencoba untuk melihat bahwa realitas ini masih misterius. Ada misteri ada, dan ada selalu akan menyingkapkan diri ya sebagai misteri. Nah, ini Heideggerian dalam arti itu. Jadi berada menuju tiada itu di satu sisi itu keniscayaan alamiah, tapi di sisi lain kita masih belum bisa menangkap eh, apakah di kemudian hari ada menyingkapkan diri dengan cara yang berbeda dalam sejarah ada. Nah, jadi di sini misteri ada menjadi sangat penting. Jadi kebenaran menjadi persoalan terbuka yang tidak dapat dikurung dengan tipe kebenaran tertentu, entah sebagai fakta, kodrat, atau hakikat, menurut tipe ontologi yang keempat. Ya. Nah, menurut kalau kita lihat empat tipe ontologi itu, keempatnya saling berkorelasi dan berinteraksi ya, bukan pulau-pulau yang terpisah. Dan mereka berakar dari eksistensi manusia sendiri, yaitu bahwa manusia itu ya makhluk yang eh, juga melepaskan gitu kan, berakar pada eksistensi. Dan ontologi-ontologi itu adalah sistem-sistem terbuka berkelindan sebagai warisan intelektual umat manusia. Jadi ada aspek penyingkapan juga dalam setiap tipe, misalnya sebagai wahyu dalam pencerahan atau wahyu dalam agama-agama dalam ontologi pelampauan ya, atau pencerahan spiritual itu kan juga suatu penyingkapan atau penemuan ilmiah ya. Nah, aspek pelampauan, penerimaan dan pelepasan terkandung dalam juga ontologi penyingkapan. Nah, kalau kita terfiksasi
dan terisolasi pada satu tipe ontologi itu menghasilkan ideologi. Misalnya saintisme dan fideisme misalnya. Tapi di lain sisi, kita harus mau tidak mau berontologi supaya bisa memahami realitas atau supaya realitas menampakkan diri. Tanpa ontologi, realitas tidak menampakkan diri. Karena ontologi ini suatu closure, menutup sesuatu. Nah, sejarah pencarian kebenaran dalam tesis kelima tetap berlangsung dan kita sudah dan sekaligus belum dapat menentukan kebenaran ontologis tipe mana yang akan merebut masa depan manusia. Ada yang mengatakan ontologi penerimaan mestinya akan berjaya karena sekularisme di mana-mana ada. Tapi kita belum bisa menentukan loh. Di lain sisi ada kebangkitan agama loh, ya. Nah, lalu simpati kepada agama Timur ya, Buddhisme makin besar di Barat. Barangkali akan terjadi metamorfosis. Agama-agama bisa juga bermetamorfosis menjadi ontologi-ontologi belaka. Hilang ritualnya misalnya. Nah, kita tidak tahu, belum bisa menentukan sekarang. Maka itu sikap moderat tetap merupakan hal yang bijak dan bajik. Seperti petani apel itu bijaksana dan bajik juga ya, karena dia memupuk ya, sekaligus menunggu apelnya menjadi matang sebelum memetiknya. Kebenaran yang dipetik sebelum matang itu akan menjadi ideologi. Itu penting untuk dikenali sebelum sampai pada waktunya kita petik malah berubah menjadi saintisme, fideisme, atau ideologi-ideologi lain. Oke, terakhir tes kecil. Seberapa paham Anda atas pokok sesi ini gitu ya? Apakah mereka yang berpendapat tidak ada kebenaran lain selain kebenaran faktual, saintisme ya, dan mereka yang berpendapat bahwa kebenaran agama adalah kebenaran akhir yang mencakup kebenaran ilmiah, termasuk dalam dua tipe ontologi yang berbeda? Jawaban dalam hati, apakah menganggap bahwa hanya sains adalah kebenaran adalah bentuk reduksionisme? Apakah menganggap bahwa fakta evolusi adalah sesat dan yang benar adalah fakta kitab suci, kisah penciptaan, adalah bentuk hiperbolisme makna? Apakah kebenaran pencarian kebenaran, apakah kebenaran pencarian kebenaran tidak sama dengan pencarian kepastian yang telah diyakini, entah dalam agama atau sains, melainkan keterbukaan atas realitas yang belum diketahui? Oke, jika jawabannya iya, itu berarti Anda sudah banyak paham. Jika jawabannya tidak, itu berarti Anda sedikit paham. Namun yang sedikit paham masih dapat mengejarnya dengan membaca buku ini. Oke, kita diskusi. Mas Baik, Dimas.